Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif Fadila di Kio TV. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan staf khusus BPIPRI. Jadi banyak teman-teman yang request undang BPIP dong. Jadi kita udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah staf khusus BPIPRI. Beliau adalah Mas Uzair, PSD. Jadi ini nanti kita bakal banyak bicara soal Pancasila, soal kebangsaan, soal kemarin yang kita sudah rayakan bersama Hari Kemerdekaan, Mas. Tentang tantangan-tantangan, bahkan nanti kita sedikit pengen bicara soal Taliban yang hari ini berkembang di Afghanistan. Barangkali itu apakah menjadi suatu ancaman di Indonesia atau tidak gitu. Langsung saja. Bagaimana kabarnya Mas Uzair? Alhamdulillah baik Mas Arif, terima kasih undangannya. Iya, jadi selama PPKM ngapain aja nih Mas? Ya mungkin sebelum saya jawab itu saya mau koreksi sedikit ya. Iya. Ya posisi saya di BPIP bukan staf khusus. Oh iya. Hanya sekretaris kepala saja. Jadi karena strukturnya beda-beda. Jadi ada kalau di BPIP menurut organisasi tata kerjanya staf khusus menjadi bagian dari staf khusus Dewan Pengarah. Kita ada Dewan Pengarah, ada kepala BPIP. Saya bekerja di sebagai sekretaris kepala BPIP. Oke, terkait dengan PPKM ya kegiatannya alhamdulillah masih jalan, tetap ngantor ya. Kalau yang lain mungkin ngantor WFH, saya lebih banyak WFO-nya ketimbang WFH karena harus mengimbangi kegiatan Bapak Kepala ya. Iya. Jadi tetap ngantor tiap hari. Ya, tetap dan alhamdulillah masih dengan senang hati melakukannya. Tapi tetap menggunakan prokes lah yang Iya, pasti ya. Kita tetap kalau ada tamu, jadi mohon kalau nanti Bapak Ibu ingin bertamu ke BPIP, nanti mungkin ketika PPKM sudah selesai, sudah ada pelonggaran aturan prokes. Kalau ingin bertamu, ingin audiensi kepada kepala BPIP, mungkin jangan kaget kalau suatu saat saya minta surat antigennya. Iya, antigen dan vaksin tentu ya. Antigen dan vaksin. Iya. Jadi kemarin kita juga bahas vaksin bersama Kemenkes, bersama pimpinan OKP dan sebagainya ya. Alhamdulillah hari ini ya semua bergotong royong Mas untuk akhirnya melakukan vaksin di Indonesia. Ya termasuk nanti juga ke BPIP juga salah satu syarat untuk akhirnya ketemu dengan pimpinan di sana harus vaksin dan ini. Insya Allah. Ya. Jadi ini Mas, ya, selama COVID ini Mas, selain memang kita itu sudah mengenal era keterbukaan lah, hari ini kan semua berita masuk via online. Bahkan tantangan-tantangan radikalisme dan sebagainya itu masuk via online. Orang bisa lihat di YouTube, dimanapun di grup-grup WhatsApp atau sebagainya gitu. Ini merupakan tantangan yang ada di negara kita Mas, di Indonesia. Jadi banyak banget orang-orang yang tentunya orang-orang tidak bertanggung jawab ya untuk menyebarkan hoax-hoax atau menyusupkan nilai-nilai radikalisme dan sebagainya. Ini kan merupakan satu tantangan. Mas Uzair sendiri atau Bapak Uzair, Pak Uzair sendiri melihat tantangan bangsa kita ke depan itu seperti apa Mas di era keterbukaan hari ini? Ya pertama kita patut bersyukur kita punya sistem demokrasi Pancasila ya, sejak 98 kita punya keterbukaan politik ya. Orang bisa bicara relatif bebas. Kemudian kita punya institusi demokrasi, parlemen yang bekerja baik, presiden atau pemerintahan yang mendengarkan rakyatnya gitu. Dan juga tidak ada sensor, relatif tidak ada sensor. Kalau di tempat lain mungkin beberapa platform media sosial di-ban ya, tidak boleh dipakai. Hanya tertentu yang boleh dipakai. Alhamdulillah di Indonesia relatif tidak pernah dipakai ya. Pernah dulu ada pelarangan terhadap satu platform, tapi kan kemudian ya karena ada tuntutan untuk membuatnya lebih terjaga kredibilitasnya, tapi kemudian setelah melalui pembicaraan kan kemudian diloloskan lagi platform itu. Jadi artinya sebenarnya kita patut bersyukur iklim demokrasi kita berkembang baik dan kemudian yang ya pada satu sisi ini memberikan kesempatan luar biasa bagi kita semua, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat untuk bisa menerima informasi sebanyak-banyaknya. Betul. Ya, tapi penelitian menunjukkan bahwa kalau dulu masa 90-an kita hanya ada catatan cuman ribuan website. Tapi sekarang ini ada miliaran atau jutaan website ya. Dan menurut penelitian hanya 10% yang bisa diandalkan reliabilitasnya.
Jadi kalau ada 900 sumber berita, 900 juta atau 100 juta katakanlah website atau konten di internet, dan 10% yang benar, itu berarti kita sebenarnya kita harus menyelami 1 juta web yang benar. Nyari 1 juta aja sulit, apalagi kita harus menyarinya di dalam 100 juta. Iya, betul. Nah ini makanya ini pada satu sisi merupakan blessing, kita punya kesempatan mencari informasi, tapi di sisi yang lain untuk mencari blessing itu dibutuhkan ketahanan sosial, ketahanan budaya, kecerdikan, kemampuan skill, kapasitas ya. Nah ini yang saya rasa kita harus berbenah ya sebagai masyarakat, dan terutama siapa yang harus berbenah? Mereka yang mengakses paling besar. Iya, betul. Dan yang mengakses paling besar adalah generasi milenial. Ya adalah generasi sedikit lebih tua, Gen X seperti saya. Tapi lebih besar adalah mereka yang milenial dan generasi Z. Ya. Karena saya kira saya lupa persis detailnya, tapi lebih dari 50% pengguna medsos adalah kelompok ini. Nah ini yang kita harus dorong terus agar penggunaan media itu menjadi yang memaksimalkan manfaat, orang punya literasi media yang baik, sehingga yang didapat bukan hanya yang keliru kan. Kalau kita nggak cukup baik kan yang didapat ya hoax macam-macam ya. Perlu ketahanan sosial, perlu skill, media skills, literasi digital ya, dan apalagi kita ada banyak survei yang mengatakan sekarang orang ada pelebaran otoritas keagamaan ya, kira-kira kalau dulu kita mengandalkan informasi itu ke orang-orang dekat kita, guru ngaji kita atau guru langgar di musola kita atau orang tua kita, sekarang menurut catatan siswa dan mahasiswa mendapatkan sumber 54% dari internet. Nah ini yang kembali lagi ke tadi 10% yang hanya 10% yang benar dari 54, kalau tidak dibekali kemampuan itu ya kita khawatir akan terjadi gelombang persoalan yang akan kalau tidak dimanage dengan baik itu akan menjadi beban buat kita ke depan. Apalagi kita punya 2024 atau 2040 maksud saya Indonesia maju, generasi yang mengandalkan di bonus demografi kita saat ini. Yang pada saat ini kita punya potensi, tapi itu baru potensi, belum menjadi aksi. Nah, aksi itu akan ditentukan oleh sejauh mana generasi milenial, generasi Z punya kapasitas dan sadar dan punya literasi digital. Betul. Jadi perkembangan internet lah katakan Mas, atau misalkan dunia digital ini sangat berkembang maju dan pesat Mas. Terlebih memang dituntut seluruh orang hari ini pasca akhir ada COVID-19 itu untuk melek digital. Bahkan mohon maaf kayak kiai-kiai di pesantren-pesantren salaf yang dulu akhirnya tanpa ada media sosial atau digital, hari ini semua udah ada digital ini Mas. Jadi ini menjadi satu peluang sebenarnya untuk bangsa Indonesia, tapi pun menjadi satu tantangan yang harus dihadapi karena selain Indonesia, kalau misalkan kita lihat dari letak geografis, ini kan melihat Indonesia kan ada 10 negara yang berdampingan Mas. Jadi nilai apapun sebenarnya bisa masuk ke Indonesia dengan bebas gitu ya. Nah tentunya ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Nah bangsa kita hari ini kira-kira seperti apa Mas? Ya, pertama ya jelas terkait dengan sebelumnya, pada satu sisi kita punya kesempatan yang luas, tapi kesempatan luas untuk menggunakan sosial media ini masih terkonsentrasi di kelompok tertentu. Nah artinya sebenarnya yang kita patut lakukan di masa depan adalah mendorong partisipasi lebih luas, terutama dalam konteks mengisi konten yang positif di media sosial. Apalagi kita tahu ada migrasi pengetahuan dari yang offline ke online. Jadi kita harus memastikan bahwa yang online konten-kontennya positif, konten-kontennya sesuai dengan untuk mendorong pemikiran yang maju, pemikiran yang mendorong harmoni sosial ke arah sana. Berikutnya adalah selain migrasi sosial itu berarti kita perlukan pelatihan, perlukan bagaimana kapasitas penguasaan teknologi dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah bagi BPIP ya sekarang ini kita punya namanya jejaring panca mandala ya. Panca itu 5, mandala berarti lingkaran. Jadi kita mau penjuru kira-kira gitu.
Nah, kita mau memaksimalkan jaringan dari 5 sumber sosial ya, 5 tokoh ya, tokoh agama, pendidikan, media, kemudian usahawan. Saya kira yang satu mungkin saya agak lupa ya, mungkin agamawan gitu. Ini kita mau maksimalkan ya, sehingga tokoh-tokoh ini bisa bahu membahu. Jadi pekerjaan kita bukan hanya pekerjaan bahwa pembinaan ideologi Pancasila tidak lagi menjadi state centris. Gitu. Ya, selama ini dikritik adalah bagaimana kerjaan seperti ini state centric gitu. Ini hanya negara yang berkepentingan. Tidak, harusnya kita semua berkepentingan. Karena ini terkait dengan relasi sosial kita sehari-hari dengan masyarakat, bagaimana kita berorganisasi, melakukan fungsi-fungsi organisasi sosial. Jadi kita harap selain kapasitas yang meningkat, penggunaan teknologi, partisipasi yang meluas, kita harap juga partisipasi juga terjadi di dunia offline. Betul. Sehingga tokoh-tokoh ini bisa bersama-sama negara ya untuk melakukan pembinaan ideologi sosial dan juga untuk memperbaiki persoalan sistemik ya. Sekarang ini kan menjadi persoalan sistemik. Kenapa persoalan sistemik? Karena beberapa hal ya. Kita ngomong langsung pembinaan ideologi Pancasila ya, masuk ke situ ya. Kenapa kita memandang pembinaan ideologi Pancasila menjadi sangat penting? Karena selama 20 tahun terakhir ya, pendidikan Pancasila tidak diajarkan sebagai bagian dari kurikulum. Betul. Jadi sejak Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, pendidikan Pancasila tidak menjadi mata pelajaran wajib ya, tidak menjadi ditetapkan sebagai standar nasional pendidikan ya, karena tidak ada mata pelajaran wajib yang khusus ngomongin soal Pancasila. Yang dikhawatirkan adalah terjadi amnesia publik ya, bahwa kita punya Pancasila yang digali ya, dari nilai-nilai luhur bangsa. Kita punya, kenapa Pancasila luar biasa? Karena di tengah ketika terjadi pertarungan ideologi politik besar, entah kapitalisme, sosialisme, macam-macam, kita bisa menentukan, kita nggak harus ikut menjadi gelombang besar itu ya. Bung Karno dan tokoh-tokoh yang ada di PPKI berhasil merumuskan sendiri, ini loh jalan kita ya. Jalan tengah dari sekian banyak ideologi besar. Ini luar biasa, bagaimana menentukan tidak harus ikut ke dalam kutub-kutub yang mainstream, itu menjadi hal yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita jaga. Nah, kalau pendidikan Pancasila tidak diajarkan di sekolah, orang lupa bahwa kita pernah punya pencapaian luar biasa ya, dalam merumuskan ideologi. Ya, ketika pencapaian ingatan sejarah tidak diajarkan, orang lupa, dan ini bisa berakibat pada amnesia massal, bahwa kita tidak pernah punya prestasi apa-apa, sehingga kemudian hanya bisa membiu terhadap kepentingan asing ya. Efeknya bisa jadi runtut ke arah sana. Yang berikutnya adalah karena selain amnesia publik itu, karena tidak pernah dia selama 20 tahun terakhir ini, selain kurikulum yang melemah, kita tahu tenaga pendidik itu juga tidak dibekali dengan pengetahuan, kognisi ya, tentang nilai-nilai Pancasila. Dan kita tahu menurut menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, 47% tenaga pendidik itu umurnya di bawah 40 tahun. Artinya apa? Kalau umur di bawah 40 tahun, berarti mereka ini 47% ini tidak pernah atau hanya sebagian dari mereka yang pernah mengalami pendidikan Pancasila. Karena pendidikan Pancasila mulai dihapus tahun 98. Ya, kalau usia mereka 35, 30 itu kan berarti enggak, dan itu dihapus sejak 2003. Artinya mereka mungkin nggak pernah mengalami yang namanya pendidikan Pancasila. Dan ini jumlahnya signifikan, 47%. Nah, ini akan selain kurikulum ya, tenaga pendidikannya juga begitu. Lingkungan pendidikannya juga mengalami perubahan ya. Ya karena tadi ruang politiknya makin besar, berbagai kelompok memiliki kepentingan. Dan Pak Jokowi juga bilang dalam pidato beliau ketika 1 Juni 2021 yang lalu bahwa salah satu tantangannya adalah gerakan Islam, gerakan transnasional. Ya. Itu yang kita harus hadapi. Ya. Jadi ini persoalan yang sistemik dan kita harus melakukan langkah-langkah yang kata Pak Jokowi yang sistematif, menggunakan cara-cara baru. Nah, ini yang sedang kita rumuskan. Ya. Bagaimana, dan kita sedang upayakan terus-menerus dengan
mengaktifkan jaring Panca Mandala, kemudian juga berjejaring dengan Menkominfo untuk agar menciptakan media-media alternatif, dan juga dengan kementerian-kementerian lain ya. Karena kita ditugasi ya, pemerintah punya banyak program, dan alhamdulillah BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu diberikan ruang yang makin signifikan ya. Kita ditetapkan menjadi badan ya, dari yang semula hanya unit kerja presiden, kita ditetapkan menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Perpres nomor 7 tahun 2018. Kemudian di Gerakan Nasional Revolusi Mental kita juga diberikan peran ya, pembinaan ideologi itu. Kemudian kita juga ada pemerintah juga punya Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang RAN PE, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme. Dan yang terakhir ada Perpres yang terbaru, Perpres nomor 13 tahun 2021 tentang pembinaan ideologi Pancasila untuk generasi muda melalui Paskibraka. Jadi serangkaian produk perundangan ini menguatkan peran BPIP, dan ini mandat ya yang harus kita lakukan sebaik mungkin. Kalau ini sendiri Mas, kayak bicara soal tadi Pancasila, apalagi misalkan tidak ada kurikulum yang memang mengampu khusus soal Pancasila Mas. BPIP sendiri untuk masuk ke kalangan muda, bukan sebelum kalangan muda, misalkan di SD, apakah ada langkah-langkah strategis Mas dari BPIP sendiri Mas? Ada banyak pendekatan yang kita pakai. Ya, kita bisa, kita punya Kedeputian Pendidikan dan Pelatihan yang intinya adalah bagaimana menghasilkan pendidik ya, atau mereka yang akan menularkan pengetahuan tentang Pancasila, dan tentu saja keteladanan ya, bukan hanya pengetahuan, karena Pancasila ini tidak hanya didekati dari sisi kognisi saja, dari sisi bagaimana pengetahuan, tapi juga harus didekati dari sisi afeksi ya, bagaimana menimbulkan simpati, emosi dan lain sebagainya, dan praktek lapangan. Nah, kita punya Deputi Diklat itu yang berperan untuk menciptakan kader-kader potensial. Ada juga program yang mengajarkan Pancasila melalui pendekatan yang lebih bermain. Ada namanya permainan kita punya Pancamain ya, alat permainan yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila ya. Nah, kita juga berjejaring dengan universitas terutama ya. Kita punya kerjasama dengan beberapa universitas. Kita punya MOU dengan beberapa perguruan tinggi, banyak perguruan tinggi ya. Kita dekati dari banyak hal ya. Dekati dari sisi struktural, kita kerjasama dengan banyak. Mandatnya BPIP kan juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Kita dekati dengan MOU, kita dekati di bawah itu kita dekati dengan program. Program itu bisa program yang bersifat klasikal, ya, membuat pelatihan, atau program yang terkait dengan misalnya transfer nilai melalui permainan dan beberapa kegiatan macam-macam. Tentunya ini Mas ya, itu kan ada ukuran Mas ya, maksudnya efektif atau tidak dengan kayak tadi misalnya ada soal permainan atau misalkan join dengan beberapa instansi pendidikan, mau kampus maupun sekolah-sekolah dasar dan sebagainya katakan Mas. Cara jitu atau implementasi nilai-nilai Pancasila Mas yang BPIP sendiri yang sampai hari ini katakan lakukan Mas, itu seperti apa Mas? Maksudnya implementasi yang konkret lah katakan, yang ini efektif nih gitu sampai hari ini dilakukan. Ya, sesuai saya kira berangkat dari misalnya hasil temuan yang mengatakan bahwa generasi sekarang lebih mencari rujukan melalui medsos. Generasi sekarang kalau akses medsosnya tidak boleh lebih, atau postingan tidak lebih dari 3 menit misalnya. Nah, itu kan sebenarnya memberi insight ke kita, memberikan wawasan ke kita bagaimana seharusnya materi pembinaan ideologi Pancasila disesuaikan dengan kelompok tertentu. Ya, kita tinggal sasar kelompok mana ini, kan kita harus sasar semuanya. Karena dari sekian kelompok sosial dari sisi umur sebenarnya semua berpotensi. Yang pensiunan bisa jadi betul. berpotensi terpapar misalnya untuk hal tertentu karena persoalan yang pensiunan mungkin loneliness ya, kesendirian, kemudian mungkin tidak mengakses medsos seperti anak muda, tapi mengakses misalnya pergi ke perkumpulan yang kira-kira impact-nya justru lebih negatif misalnya.
Kemudian yang tergantung juga anak mudanya lebih banyak mengakses mendapatkan informasi keagamaan dari tokoh yang mana ini atau dari sumber yang bagaimana. Jadi artinya kita punya banyak strategi. Nah, kalau kita mau bikin menyasar anak muda ya kita berarti harus kontennya singkat, visualnya lebih menarik gitu. Menggunakan jejaring medsos. Lebih ke arah ini apa namanya menyesuaikan gitu. Iya, saya kira menyesuaikan dengan audiens yang kita mau sasar gitu. Ada banyak hal ya. Betul. Yang saya tahu juga ini Mas di beberapa universitas katakan Mas. Katakan di UIN Jakarta Mas. Di UIN Jakarta itu menurut data PPIM yang dilakukan kemarin soal pendataan apa namanya mahasiswa yang lebih ke arah intoleran. Kemarin saya sempat ngobrol misalkan sama direktur Pasca di sana. Ada 40% orang-orang atau mahasiswa yang terpapar virus intoleran. Ini kan banyak juga terjadi di mahasiswa. Yang secara base adalah kampus-kampus Islam. Kampus-kampus Islam. Ini saya kira menjadi PR besar juga Mas untuk kita semua, bukan hanya BPIP, tapi kita semua juga untuk akhirnya menanggulangi bersama lah minimal. Dan kita sepakat bahwa ini harus dihentikan dari mulai dini gitu. Bukan pas jadi mahasiswa baru kita hentikan itu dari mulai SD bahkan atau TK misalkan untuk kita lakukan Mas. Ini belum lama Mas. Ada kasus-kasus yang mengganggu atau menggelitik lah kira-kira di kita ini misalkan. Belum lama misalkan ada bom-bom di Indonesia misalkan atau ada serangan di Mabes kemarin misalkan katakan. Ini kan anak muda Mas, anak muda. Saya kira ini menjadi PR besar untuk BPIP Mas, untuk penanggulangan ya meskipun bukan hanya BPIP tapi banyak stakeholder lain. Tapi bagaimana akhirnya BPIP memandang itu Mas? Maksudnya banyak anak-anak muda yang akhirnya malah yang terpapar itu. Ya kalau kita ngelihat misalnya kita mau menyasar audiens kelompok muda tertentu, ya berarti kita harus lihat saya kira strategi utamanya adalah bagaimana mendorong partisipasi lebih luas, ya, mendorong munculnya produksi konten yang lebih positif, ya, dan mendorong agar tokoh-tokoh publik, ya, yang terutama mereka yang punya pengaruh besar, ya, agar menyampaikan pesan-pesan kepancasilaan, ya, pesan-pesan damai, pesan-pesan damai, ya, nilai-nilai luhur Pancasila, ya. Ya itu yang kita harus dorong ya, bagaimana kita bekerja dengan banyak elemen masyarakat ya, agar kontennya agar masyarakat itu diberi pilihan lebih banyak gitu loh. Sekarang ini kan kecenderungan ya pada satu sisi medsos itu menciptakan ruang yang luas, tapi algoritma medsos itu ya kan bisa memetakan kalau kita cenderung dengan tema tertentu kita akan diarahkan ke orang tertentu. Nah ini pada satu sisi membuka luas secara potensi membuka luas pergaulan kita, tapi algoritma itu bisa jadi mendorong kita pada eksklusivisme tertentu. Nah ini yang harus kita ini pelajaran buat kita bagaimana ke depan membuat konten yang lebih positif, menyebarkannya dengan cara-cara yang efektif, ya, bekerja sama dengan banyak orang yang tokoh-tokoh publik yang kira-kira punya pengaruh luar biasa. Ini Mas, saya pengen bicara sedikit soal Afghanistan Mas. Ini kan lagi ramai Mas di media sosial soal akhirnya Taliban yang menang dan menduduki istana di sana katakan. Tapi dalam konteks Indonesia ini dengan maraknya kasus radikalisme dengan separatisme dan sebagainya di Indonesia, apakah Indonesia akan mengalami demikian Mas? Ya saya punya sebelum Kabul jatuh ya. Sebelum Taliban menguasai, beberapa hari sebelum itu saya kontak mahasiswa. Saya punya mahasiswa dari Afghanistan di UIN Sunan Kalijaga. Saya dulu pernah mengajar di sana dan saya mengelola kantor urusan internasional, mengurusi 3 mahasiswa Afgan. Mereka mengeluh ke saya, gimana apakah bisa membawa keluarga ke Indonesia. Jadi satu perubahan yang menyentuh saya secara pribadi karena berhubungan langsung ya. Kalau kita cuman bicara atau lihat di berita di internet kan serasa jauh ya. Tapi kalau
berangkat dari pengalaman itu ini menjadi sangat dekat dengan saya karena saya berhubungan dengan orang Afgan yang khawatir dengan keluarga mereka yang tertinggal di Afghanistan. Ya, saya kira di mana-mana persoalan perubahan rejim menjadi perubahan yang menakutkan kadang-kala ya. Efeknya bisa jadi yang terkena paling parah adalah orang-orang biasa. Betul. Ya. Makanya dalam konteks itu kita perlu menjaga harmoni sosial ya, agar elit politik itu lebih sering bergandeng tangan, tidak memicu konflik dan karena pada akhirnya orang-orang awam yang biasa yang akan menanggung resiko terbesar ya. Nah, dan kekhawatiran saya kira banyak berita mengatakan bahwa Taliban sekarang berbeda dengan Taliban sebelumnya. Ya semoga begitu ya. Ada perubahan ya karena dunia tidak lagi sama 20 tahun yang lalu. Ya semoga kita berharap yang terbaik buat orang-orang Afghanistan, perubahan transisi politiknya lancar, kemudian damai, tidak terjadi pergolakan atau pertumpahan darah ya. Nah, yang harus kita waspadi sebenarnya bukan hanya radikalisme atau ekstremisme ya. Pada satu sisi ya, dan Presiden Jokowi juga sudah mengatakan di pidato beliau di hari lahir Pancasila 1 Juni yang lalu, salah satu tantangan terbesar adalah gerakan transnasional ya. Tapi kita juga jangan lupa bahwa gerakan transnasional satu ini ya, tapi kita juga punya tantangan yang lain. Bagaimana kebudayaan Indonesia ini juga atau nilai-nilai luhur bangsa kita juga terpengaruh oleh perkembangan konsumerisme, perkembangan kebudayaan yang berbeda dengan nilai luhur bangsa ya. Jadi mata kita harus awas ya, bukan hanya terhadap ideologi yang bersifat kekerasan, ya, terorisme, ekstremisme, tapi kita juga harus awas terhadap ancaman kebudayaan yang merasuk pelan-pelan. Tanpa kita sadari. Ya. Jadi ini tugas bersama ya. BPIP, makanya ini kerja yang luar biasa besar. Kita berharap BPIP tidak bekerja sendiri, mendapatkan sambutan masyarakat, semua orang dan elemen masyarakat bisa bekerja bersama menghadapi tantangan-tantangan itu. Jadi bukan hanya urusan radikalisme sebagainya, bahkan kayak misalkan narkoba katakan, ini menjadi tantangan besar juga di Indonesia. Atau misalkan kita lebih suka K-pop dari Korea, Mas. Dibanding akhirnya misalkan budaya-budaya yang selama ini ada di Indonesia katakan. Tapi jangan lupa, saya suka juga, saya bukan pembatik K-pop ya. Tapi saya kadang-kala saya lihat K-pop dan salah satu hal yang luar biasa menurut saya ya, yang harusnya kita juga, saya rasakan semangat perubahan ya. BTS itu kan luar biasa, terutama BTS Army-nya kan. Bagaimana mereka menjadi kelompok pertama yang menyumbang sekian juta dolar di gerakan Black Lives Matter ya di Amerika. Dan kemudian ditandingi oleh BTS Army yang mengambil tantangan melebihi sumbangan BTS. Itu luar biasa. Jadi maksudnya kebudayaan asing tidak selalu buruk ya. Tapi kita juga harus memilah ya. Kita ambil semangat positifnya, semangat perubahan-perubahan sosial. Itu yang perlu kita. Yang terjadi soalnya ini, Mas, hanya berubah cara pakaian saja, Mas. Tapi semangatnya nggak dapet. Semangatnya nggak dapet. Ada sisi yang baik sebenarnya yang bisa diambil, tapi itu nggak diambil. Semangat disiplin ya. Betul. Harusnya kan kalau kita makan makanan Korea itu merasuki kan. Ini cuma buat dipajang di feed Instagram aja, Mas. Berhenti barangkali dia nggak beli sebenarnya. Dia ambil cuma dari Instagram yang lain. Diedit lewat Photoshop. Jadi banyak hal yang sebenarnya menjadi tantangan dan peluang Indonesia ke depan untuk menyambut Indonesia yang bukan hanya maju tapi Indonesia emas, Mas. Jadi itu yang tadi kita bicarakan, Mas. Tapi ada ini, Mas, untuk jadi closing statement di diskusi kita kali ini. Harapan jenengan sendiri dan BPIP secara konstitusi, Mas. Kira-kira apa, Mas, untuk Indonesia ke depan, Mas? Ya, harapan pertama jelas kita ingin agar pembinaan ideologi Pancasila atau penguatan ideologi Pancasila bisa semakin menguat. Ada institusionalisasi pembinaan ideologi Pancasila yang berjalan baik, yang harapannya tidak hanya menjadi perhatian Presiden sekarang, Presiden Jokowi ya. Harapannya ke depan, karena kalau sekarang ini posisi BPIP baru
pada level Perpres. Ya, sebagai badan dikuatkan dengan Perpres. Kalau presiden berikutnya tidak punya concern dengan pembinaan ideologi Pancasila, dianggap ini nggak mutu, nggak perlu lah gitu. Kita bisa jadi likuidasi, dan itu akan step back. Kita akan mundur. Ya, kita sudah lakukan 3-4 tahun ya. Sekarang ini di bawah Prof Yudin kita sudah 2 tahun. Sebelumnya ada sekian tahun. Kalau itu dilikuidasi, ya kita akan mundur. Kerja kita akan sia-sia. Ya. Jadi kita berharap pembinaan ideologi Pancasila terjadi institusionalisasi yang lebih mantap ke depan dengan menaikkan derajat BPIP menjadi undang-undang, ya, sehingga pembinaan ideologi Pancasila tidak hanya menjadi concern pemerintah kita sekarang, tapi menjadi concern pemerintah berikutnya dan seluruh masyarakat. Itu harapannya. Yang berikutnya adalah ya kita berharap kontroversi penguatan ideologi Pancasila tidak perlu terjadi lagi. Kalau ini menjadi perhatian kita bersama bahwa Pancasila menjadi nilai luhur, sudah kita jadikan dasar negara, kita sudah jadikan konstitusi, dasar di segala hukum ya yang dibuat di Indonesia, ya nggak usah, ya mari kita bekerja sama supaya energi kita lebih bisa diarahkan untuk hal yang lebih baik. Jadi ada hal-hal yang menjadi konsentrasi bersama lah, bukan hanya pemerintahan hari ini, tapi untuk ke depan juga barangkali karena ini penting BPIP Mas untuk ada di Indonesia. Oke, terima kasih Mas Ujar, Bapak Ujar atas waktunya. Jadi ini bisa menjadi salah satu diskusi dan masukan barangkali untuk masyarakat dan pemerintah bahwa menjaga keutuhan NKRI menjadi penting dan Pancasila juga harga mati Mas untuk tetap kita ada, jangan sampai akhirnya meskipun di kurikulum itu tidak ada di Indonesia, tapi penanaman atau pemantapan lah kira-kira soal Pancasila ini terus harus ada di Indonesia. Dari saya Rifadilah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ujar atas waktunya Mas Ujar.